Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Husain di channel Akar Matematika, yaitu channel yang selalu ditunggu-tunggu karena selalu membahas tentang soal-soal Olimpiade Matematika, baik itu soal SD, SMP, SMA, soal UN, UTBK, dan kegiatan-kegiatan Olimpiade Matematika. Namun sebelum saya mulai, kawan-kawan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya video kami dan channel kami. Oke kawan-kawan semua, sebelum saya mulai, jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe, like, comment, and share ya video kami. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang lanjutan soal TIU ya, dari soal-soal sebelumnya. Oke, biar waktunya efisien, langsung soal yang pertama. 4 orang membangun jembatan untuk sungai dan selesai dalam 15 hari. Jika jembatan ingin diselesaikan dalam 16 hari, maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Oke, 4 orang ini akan selesai dalam 15 hari. Pertanyaannya, berapa orang jika diselesaikan dalam 6 hari? Seperti penjelasan sebelumnya, ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Jadi solusinya langsung nilai X sama dengan 4 kali 15 dibagi 6, atau sama dengan 60 dibagi 6 sama dengan 10. Oke, berarti jawabannya adalah B. Nah, gampang kan? Next, soal berikutnya. Sebuah pabrik merencanakan membuat sepatu dan sandal. Jika jumlah barang tersebut adalah 1.200 pasang dan jumlah sepatu 4 kali lipat dari jumlah sandal, berapakah pasang sepatu? Misalkan saya anggap sepatu itu X, sandal itu Y. Berarti dari yang diketahui jumlah barang tersebut 1.200. Berarti X ditambah Y sama dengan 1.200, dan X itu sama dengan 4Y. Lalu nilai X yang ada di sini kita substitusikan ke persamaan awal. Didapat 4Y ditambah Y sama dengan 1.200, sehingga 5Y sama dengan 1.200. Berarti nilai Y sama dengan 1.200 ya, dibagi 5. Berarti nilai Y sama dengan 240. Pertanyaannya, berapa pasang sepatu? Nah, jawabannya adalah X ya. Nilai X di sini sama dengan 4Y. Berarti nilai X sama dengan 4 kalikan 240. Berarti nilai X sama dengan 960. Berarti jawabannya adalah B. Oke, soal berikutnya. Umur rata-rata hitung sekelompok orang yang terdiri dari guru dan dosen adalah 40 tahun. Jika umur rata-rata para guru adalah 35 tahun dan umur rata-rata para dosen adalah 50 tahun, maka perbandingan banyaknya guru dan dosen. Oke, misalkan banyaknya guru saya anggap itu X ya, atau N kita anggap di sini X1. Misalkan guru itu kita anggap X1, dosen itu banyaknya dosen itu X2, sehingga dan rata-ratanya di sini 40 ya. Sedangkan rata-rata dari guru itu 35, rata-rata dari dosen itu 50. Ingat, rata-rata gabungan itu ya, rata-rata 1, atau saya anggap ini banyaknya guru itu N1 ya, banyaknya dosen itu N2. Ini dikalikan N1 ditambah rata-rata 2
dikalikan N2 dibagi ya, banyaknya N1 ditambah N2 seperti pembahasan sebelumnya. Rata-rata gabungnya 40. Nah, banyaknya rata-rata X1. Nah, ini rata-rata X1 ya, berarti 35. Banyaknya X1 N1 ditambah banyaknya rata-rata X2. Rata-rata X2 itu 50 ya, dikalikan N2 dibagi N1 ditambah N2. Tinggal kita kalikan ini dengan ini ya. 40 kali N1, 40 N1 ditambah 40 N2 itu sama dengan 35 N1 ditambah 50 N2. Sekarang N1 35 N1 saya pindahkan ke sini, berarti menjadi 50 N2 dikurangi 40 N2 ya. Sedangkan di sini 40 N1 dikurangi 35 N1 sama dengan 5 N1 sama dengan 10 N2. Pertanyaannya perbandingan banyaknya dos guru itu N1, berarti yang ditanyakan nanti N1 ya banding N2 itu sama dengan 10 banding 5 atau 2/1 atau 2 banding 1 ya. Oke, berarti jawabannya adalah B. Nah, tapi untuk mengerjakan soal ini ada cara cepatnya. Caranya seperti ini. Karena 40 itu rata-rata, maka saya anggap 40 itu di tengah. Ya, ini rata-rata gabungannya. Yang ini itu banyaknya N1, ini N1. Oh, ini rata-rata 1 ya. Ini itu rata-rata gabungannya. Yang ini rata-rata 1, yang ini rata-rata 2. Ini cara cepat ya. Caranya yang di sini 35, yang di sini 50. Nah, ini ke sini itu kan panahnya ke sini ditambah 5. Nah, harusnya kan panahnya ke sini. Ini yang harus, tapi karena panahnya ke sini berarti ini 10. Sehingga ini kita bandingkan, tapi dibalik. Kenapa kok dibalik? Karena arahnya kan harus 50 ke 40. Tapi ternyata 40 ke 50, berarti dibalik 10 banding 5, yaitu 2 banding 1. Ini cara cepatnya. Sama jawabannya kan? Oke, next soal berikutnya 39. 8 tahun yang lalu umur A sama dengan 3 kali umur B. Sekarang umur A menjadi 2 kali umur B. Berapakah jumlah umur mereka? Karena 8 tahun yang lalu berarti umur A dikurangi 8. Karena 8 tahun yang lalu ya, sama dengan 3 kali umur B. Umur B juga harus dikurangi 8 karena 8 tahun yang lalu. Sekarang kita ini proses A dikurangi B sama dengan A. Kalau tutup kurung kita kalikan 1-1. 3B 3 kurangi kali 8 min 24 ya. Nah, ini kita simpan. Pernyataan kedua, sekarang umur A sama dengan 2 kali umur B. Sehingga umur A diganti ini. Berarti 2B dikurangi 8 sama dengan 3B kurangi 24. B-nya kita gabung. 3B dikurangi 2B itu nanti 24 dikurangi 8. Sehingga nilainya B sama dengan 16. Pertanyaannya, oh nilai B-nya 16. Nilai A berarti 2 dikalikan 16 sama dengan 32. Sehingga yang ditanyakan itu
A ditambah B ya sama dengan 32 ditambah 16 sama dengan 48. Sehingga jawabannya adalah E. Mudah kan? Next, soal berikutnya. Sebuah keluarga memiliki 5 anak. Salah satu berumur X tahun, dan ada 2 anak yang berumur 2 tahun. 3 anaknya berumur X plus 1, X plus 4, X plus 5. Jika ratakan umur mereka. Jadi anak pertama, misalkan anak pertama ditambah rata-rata ya, anak kedua ditambah anak ketiga ditambah anak keempat ditambah anak kelima. Karena rata-ratanya itu 16, jadi bagi 5. Kenapa bagi 5? Karena anaknya ada 5 ya, sama dengan 16. A1-nya itu X ditambah anak kedua berumur 2 tahun ya, anggaplah 2. 3 anak lainnya yaitu X plus 2, X plus 4 ya, anak keempat, dan anak kelima 2X min 3. Itu sama dengan 16 kali 5 ya. 16 kali 5 di sini 80 ya. X tambah X tambah X tambah 2X yaitu 5X. 2 tambah 2 tambah 4 kurangi 3 berarti 5. Sehingga 5X sama dengan 75. Dari mana 75? 80 kurangi 5 ya. Nilai X sama dengan 75 dibagi 5 yaitu 15 ya. Pertanyaannya, berapakah umur paling tua? Nah, setelah dicek satu-satu ke masing-masing, ternyata umur paling tua di sini. Kenapa? Karena ada 2 kalinya. Jadi umur yang paling tua itu 2X kurangi 3 sama dengan 2 dikali 15 ya, dikurangi 3 sama dengan 27. Berarti jawabannya adalah E. Mudah kan? Next, soal berikutnya. Jika Sumantri berjalan menempuh jarak 2,5 km dalam 6 menit, berapakah kecepatan rata-rata ya? Berapakah kecepatan rata-rata perjalanan Sumantri ini per jam? Nah, ini loh per jam. Ingat, 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Nah, berarti ini sama dengan 6 kali 10 menit. Nah, berarti karena di sini 6 menit, ya tinggal kecepatan rata-ratanya sama dengan 2/5 ya kilometer ya. Tinggal dikalikan ini. Ya, karena 1 jam dikalikan 10. Nah, ya, berarti sama dengan kecepatan rata-ratanya langsung. Ini dicoret ya. Tinggal 2 ya 4 km per jam. Oke, mudah kan? Jawabannya adalah A. Oke. Sekian dari saya pembahasan TIU selanjutnya. Mohon ditunggu ya pembahasan selanjutnya. Tapi jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe, like, comment, and share ya video kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.